wabarakatuh. Kami dari Pramuka SMPN 2 Banten ingin mengetahui bagaimana caranya pembibitan tanaman bakau. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak karena telah mengizinkan kami untuk datang ke sini. Bagaimana sih cara pembibitan bakau di tempat ini? Bisa Bapak jelaskan? Baiklah, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak besar dari SMP dari Dua Banten. Terima kasih kepada Bapak sama guru dan tua yang hadir mungkin pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih KPM lengkap. Apa namanya Pak? KPM kelompok mengelola mangrove. Kelompok nama kelompoknya mengelola mangrove. KPM lengkap kelompok mengelola mangrove dan Pambang. Jadi pelajaran ini nantinya jadikan motivasi adik-adik semuanya bahwa mangrove itu mengapa di bibit harus dijaga demi lingkungan kita bersama, ya kan? Sama ini mungkin ada kelompok-kelompok yang lain berbuat, tapi di kelompok mangrove lengkap ini kita sudah bekerja lebih kurang sudah 20 tahun lamanya. Jadi mungkin usia adik-adik semuanya ya, mungkin lebih tua Bapak mengelola mangrove di sini. Mungkin nanti kita lihat bukti-bukti dari 20 tahun itu mana tanaman-tanaman yang 20 tahun, mungkin tanaman 0 tahun sampai 0 sampai 20 tahun. Jadi artinya dari 20 tahun dalam kelompok itu sendiri. Jadi alhamdulillah ada ditanyakan pada pagi yang berbahagia ini, yang mungkin ada lihat ini adalah bibit mangrove yang sudah berumur 3 bulan setengah atau hampir 4 bulan umurnya. Sudah berdaun 4 sampai 5 daun. Mungkin kalau membibit adik-adik mungkin sudah melihat sendiri. Kalau ini mungkin pembibitan secara konsultan lah. Kalau teraturnya mungkin tersusun rapi dengan plot-plot tersendiri, baris-baris yang tersendiri dengan jumlah mungkin hitungan tersendiri dalam satu plot satu baris. Kemudian ada nama jenis mangrove yang ada. Jadi yang Bapak tanam pada kelompok Blue Cup ini hanya 2 jenis saja. Ada perlata, kemudian ada satu yang donalis apa? Stilosa. Jadi ada 2 jenis. Nah, mangrove ini adalah dominan. Karena mengapa kita tanam jenis 2 ini? Karena dia dominan hidupnya di kawasan daerah yang tergenang pasang surut Pambang. Jadi kalau mangrove yang lain mungkin bisa juga tumbuh, tapi mungkin kurang baik. Ini datangnya dari mana Pak? Datangnya ya, kalau propagol ini datangnya terutama kita kan mengambil dari propagol tempatan, artinya hutan mangrove yang ada di kawasan Desa Teluk Pambang. Mungkin yang Bapak katakan tadi ada 22 jenis. Kemudian karena ini mungkin berbarengan dengan proyek provinsi Bappedas kemarin, mereka juga menanam berapa 500.000. Kemudian propagol yang ada di kawasan ini juga di desa-desa lain, kecamatan lain semua habis. Waktu itu dijual dengan ini, dibeli oleh Bappedas, oleh proyek Bappedas waktu itu penanaman di bibir pantai. Jadi waktu itu bulan 12 Bapak udah kewalahan mencari bibit. Alhamdulillah karena bibit ini kita mencari mungkin dari luar desa Pambang dan kecamatan Banten, bahkan dari provinsi lain. Kami mendatangkan itu 400.000 dari Lampung, 200.000 bibitnya. Kemudian dari Aceh, Medan 200.000 itu 200.000 dari Lampung, 200.000 juga dari Aceh. Jadi cukuplah 500.000, yang 100.000 kami mengambil dari wilayah yang ada tertinggal di sinilah, di Desa Teluk Pambang ini dan di kawasan desa-desa lain, mungkin dari Kembung Luar, Teluk Lancar dan sebagainya. Jadi cukuplah pembibitan untuk nursery. Umur berapa batang mangrove bisa dipanen Pak? Sebetulnya kalau kita berbicara menanam mangrove dari umur 0
tahun umpamanya gitu. Itu minimal kita bisa memanennya umur mangrove itu 7 sampai 8 tahun. Nah, 7 sampai 8 tahun barulah bisa dipanen. Tengok. Tapi jenis bakau kan? Nah, Jenis mangrove. bisa juga kayunya bisa juga untuk danau. Namanya Prapagol, kalau jenisnya apa nih tadi? Apiculata. Apiculata, ya daun besar. Nama kalau latinnya orang kampung nih sebut pohon belukap deh nih, daunnya besar. Ada yang daun kecil. Ini Prapagol. Jadi ini masih muda dia. Masih muda Prapagol nih. Kalau Bapak ngambil tuanya, dia ada tanda seperti ini, tegat di atas. Ah, lepas. Menandakan sudah tua. Kalau ini tidak akan copot, dicoba ambil satu. Ambil, tarik. Nah, copot dengan kepalanya, berarti dia masih muda. Ya. Nah, kalau ini udah tua dia. Kalau udah tua dia copot dari kepalanya, tuh sarungannya. Nah, seperti jadi ada tandanya. Yang inilah. Kawasan mangrove ini kita budidaya sarang lebah telulut namanya. Telulut kalau bahasa apanya kelanceng atau bahasa latinnya itu apa? Maksudnya nanti bahasa latinnya tolong dicarilah telulut itu apa namanya. Jadi itulah manfaatnya di mangrove ini. Kita bisa memanfaatkan kawasan mangrove selain habitat-habitat yang ada ini seperti siput, buah tanah, lokan. Kita juga bisa membudidayakan sarang lebah telulut. Ini contohnya yang ada di pohon nyirih. Nah, di pohon nyirih namanya. Jadi anak-anak bisa lihat dan bisa pelajari cara membuatnya, nanti bisa kita praktekkan oleh Bapak yang di belakang ini. Dia yang membuat sarang lebah telulut.